meriwayatkan ya sanad-sanad dari beliau Imam Abu Bakar Al-Idrus melalui murid-muridnya itu. Nah, ini yang penting. Poin paling penting, apakah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini terkena prank dari Ba'alawi atau tidak? Ini. Alladzi qila fi tarjamatihi innahu syaikhul jinni wal insi wal malaikati. Poinnya ini di sini. Sesungguhnya ya ada terjemah yang menerangkan tentang riwayah perjalanan hidup dari Habib Abu Bakar Al-Idrus ini, bahwa beliau adalah gurunya jin. Gurunya jin, Syekhul Jinni wal Insi, dan gurunya manusia, wal malaikati, dan gurunya malaikat. Loh ini loh, poinnya ini di sini. Jadi kalau misalkan ini jadi tulisan asli dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, saya itu kurang percaya. Mohon maaf, beliau itu seorang alim allamah, tapi kok mencantumkan ya kalimat seperti ini, gitu loh. Bahwa sesungguhnya Habib Abu Bakar Al-Idrus yang mengijazahkan pemakaian khirqah ya kepada muridnya, lalu dari muridnya itu kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu beliau adalah seorang gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalah. Rasulullah itu hanya untuk manusia, jin, dan hewan-hewan. Rahmatan lil alamin. Itu walaupun malaikat pun ikut merasakan rahmatnya, tetapi bukan gurunya malaikat, karena malaikat itu makhluk lain. Ya, malaikat itu nggak perlu didakwai. Malaikat itu sudah jelas makhluk yang tidak pernah durhaka kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu. La ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Itu para malaikat. Lah ini lebih hebat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Akal sehat mana yang bisa menerima? Gugatan kaya opo lho ra iso. Dan ini dicantumkan dalam kitab sahabatnya Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 195 bab yang ke-9 tentang sanad Imam Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni fi lubsil khirqah. Nah ini loh yang perlu dikritisi. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Sama dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf. 502 dongeng hikayat atau cerita-cerita yang banyak ngibulnya, mohon maaf, banyak halunya, berlebihan. Nah ini nanti bisa melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikat. Sudah saya tampilkan di latar belakang tema yang 3 jam yang lalu kami beritahukan kepada jenengan semua. Innahu, dengan baca kan di belakang itu ada tulisan, ada stipo itu ya. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Nah, ini tidak benar. Jadi namanya memuji berlebihan. Berdasarkan apa ya? Kemungkinan ini berdasarkan cerita dari gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami itu muridnya Habib Abu Bakar Al-Idrus yang memberi ijazah atau sanad memakai khirqah. Jadi kalau saya memakai khirqah kayak gini ya benar-benar kayak ulama. Ini tidak saya coba dulu ya biar yakin. Tapi sebenarnya ya siapapun boleh pakai khirqah, nggak perlu ijazah. Zamannya sudah terbuka. Sama dengan ketika kita mengoperasikan YouTube, ya, kita menggunakan internet via Android, ya. Apakah perlu buku panduan yang ada di dosbooknya HP yang kita beli? Kan enggak. Itu dulu perkiraan saja dengan insting aja enggak, paling ya menu, pengaturan, terus aplikasi, settingan, sudah ya itu aja. Jarang ada orang beli HP baru membaca secara detail ya buku panduan pemakaian handphone baru itu. Kalau toh memang ada aplikasi atau
istilahnya kayak menu-menu baru lah, itu baru buka. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kembali ke kitab sahabat, bahwa kemungkinan Ibnu Hajar al-Haytami juga bisa kena prank. Karena apa? Di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ini, Imam Ibnu Hajar al-Haytami itu dicatat ya oleh Bakar Abu Zaid sebagai nasabah. Tetapi sampai sekarang ini saya mencari kitab nasab karya beliau itu nggak ketemu, nggak punya. Di sini hanya disebutkan dalam kitab Tabaqatun Nasabin halaman 161, nomor pakar nasab ke 390, Ahmad ibni Muhammad bin Hajar al-Haytami mata sanata 974 Hijriyah. Rahimahullahu ta'ala lahu Mablaghul Irb fi Fadailil Arab. Lahu berarti lahu, beliau memiliki kitab Mablaghul Irb, Mablaghul Arab fi Fadailil Arab. Kitabnya ini, kitab nasabnya ini. Tapi saya tidak dan belum menemukan kitab ini. Jadi bisa dikatakan Imam Ibnu Hajar al-Haytami ini nasabah, tapi tidak memiliki karya kitab nasab. Nah, kitab Mablaghul Arab fi Fadailil Arab dicetak pada tahun 1357 Hijriah di matbaah atau percetakan Ummul Qura Mekah. Tapi saya masih belum mendapatkannya. Isinya seperti apa? Tapi kebanyakan kawan-kawan kita yang menekuni ilmu nasab sampai sekarang ini belum bisa menemukan kitab ini. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Haytami tercantum sebagai bagian dari nasabah alias pakar nasab, tetapi tidak memiliki karya tulis berupa kitab nasab. Jadi di sini beliau pun, Imam Ibnu Hajar al-Haytami, tidak menyebutkan sanad-sanad yang langsung berhubungan dengan Imam Ahmad al-Abah an-Nafat, ya, dan mensahihkan silsilah nasabnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya berdasarkan ijazah-ijazah itu menurut gurunya, Dan bahkan di sini jika saya teliti pada halaman berikutnya ada ketidaksambungan antara pengijazahan khirqah-khirqah tersebut. Ya, misalkan dari Imam Al-Mukharrami misalkan sampai Imam Al-Hakkari, At-Turtusi, At-Tamimi, As-Shibli, Wali Junaid, As-Sari Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, Dawud At-Ta'i, Habib Al-Ajami, dari Hasan Al-Bisri. Lalu dari Hasan Al-Bisri langsung melompat ke Ali karramallahu wajhah, kan jauh. Masanya itu jauh. Tabi'in kok sahabat umurnya nggak nutut dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Nah ini, jadi apakah beliau kena prank Habib Alawi? Mungkin. Karena di sini beliau mencantumkan apa adanya dari gurunya, yaitu innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati, bahwa Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni itu adalah seorang gurunya jin dan gurunya manusia dan gurunya malaikat. Masuk apa enggak? Ya. Masuk apa enggak? Oh, Kanjeng Nabi enggak sampai segitunya. Kanjeng Nabi itu bisa dikatakan Nabi dan Rasulnya manusia dan jin, tapi tidak sampai ke malaikat. Bahkan rahmatan lil alaminnya itu ya semua, tapi bukan gurunya malaikat. Ya bukan gurunya hewan, tapi merahmati alam seisinya, ya sampai hewan-hewan yang ada dengan ajaran-ajaran Rasulullah yang melindungi hewan. Bahkan hewan pun bisa menjadi wasilah seorang manusia diampuni dosanya gara-gara menolong hewan itu. Karena kasihan dengan hewan-hewan tersebut, walaupun hewan itu berupa anjing sekalipun. Setiap yang bernyawa, yang memiliki jantung dan perasaan, itu ada nilai pahala jika kita menyayanginya. Bagian daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin untuk bahasan innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati ini saya cukupkan sekian ya. Sebab ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk di akal sehat kita. Bahkan saya cari-cari di kitab manapun itu, kalau misalkan syekhul jinni wal insi masih masuk. Itu kalimat ya yang keluar dari seorang sufi ahli tasawuf. Itu memang enggak salah. Tapi kalau ditambahi wal malaikah ini melebihi Rasulullah. Melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lihat kitab sahabat ini juga
disalin oleh seorang yang condong tidak objektif lah. Jadi subjektivitasnya itu ada, berpihak ke Ba'alawi karena masih mencantumkan kitab Al-Ghuror, ya, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Qawaqibus Sa'iroh, dan lain sebagainya. Jadi kitab-kitab karya internal Ba'alawi itu masih digunakan sebagai footnote atau keterangan bawah, ya, kitab di keterangan yang menerangkan penjabaran maksud daripada aslinya itu dijelaskan, ya, di catatan kakinya. Demikian close statement-nya. Saya ulang lagi bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat tahun 974 Hijriah itu kemungkinan bisa kena prank oleh Habib Ba'alawi. Karena di dalam kitab Sabatnya menyebutkan bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu adalah seorang guru syekh. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Ini tidak sesuai dengan kaidah yang asli, sekelas Nabi kita saja tidak seperti ini. Gitu. Dan ini juga berdasarkan gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami yang berasal dari gurunya lagi, yaitu Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Dalam rangka mengingatkan ini bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus itu hanya hidup semasa dengan Ibnu Hajar Al-Haytami pada usia 5 tahun. Nggak mungkin Ibnu Hajar Al-Haytami usia 5 tahun mendapat ijazah memakai khirqoh atau burdah, khirqoh. Kalau ini imamah. Jadi tidak mungkin. Oleh sebab itu, mungkin juga Habib Abu Bakar Al-Aidrus tidak seperti yang dibayangkan. Berarti bisa juga kitab Sabatnya ini ada kesalahan. Mohon maaf, sekali lagi, mohon dimaafkan karena ada malaikat ini. Ada malaikat yang mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi aja tidak diutus untuk kaum yang bernama malaikat, tapi untuk Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Begitu juga surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Demikian, mohon maaf sekira ada kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak cocok atau kurang cocok, mau dipikirkan bareng. Kalau kurang cocok dan tidak cocok setelah dipikirkan matang, ya abaikan saja. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.